Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kutrunada, NIM 3421080. Nah, di sini saya akan membahas kontekstualitas hadis mengenai kebijakan dan inklusivitas dalam berdakwah. Apa sih kontekstualitas hadis? Kontekstualitas hadis ialah memahami hadis dengan cara mempertimbangkan konteks dan historis sosialnya. Ini loh, maksud dari hadis tersebut itu bukan untuk kita itu dilarang untuk berhidup bertandingan dengan non-muslim, bukan begitu. Kamu itu salah pemahaman. Nah, mengenai hidup bertandingan dengan non-muslim itu ya kita itu tidak boleh bertetangga dengan non-muslim yang memusuhi dan memerangi umat Islam sendiri. Jadi gitu inti dari hadis tersebut. Makanya jangan salah paham, kita itu sebagai umat Islam itu seharusnya berperilaku toleransi kepada yang non-muslim atau sesama umat Islam sendiri. Mengenai yang nomor 2, perjalanan jauh seorang perempuan, karena dulu masih menggunakan kendaraan seperti unta dan kendaraan yang berbentuk hewan lainnya, juga keamanan masih bermasalah. Jadi kita itu harus perjalanan ditemani dengan yang mahram. Tetapi karena sekarang jarak yang lumayan jauh dan banyak transportasi umum yang berupa kereta api, mobil, ataupun kendaraan bermotor yang bersifat pribadi itu tidak masalah. Jadi ya karena kondisi keadaan sekarang lumayan baik-baik saja, sudah terbilang efektif dan baik-baik saja karena perubahan zaman tersebut. Jadi ya tidak masalah. Mengenai hadis bersiwak, menjelaskan bahwasanya siwak itu mensucikan mulut dan gigi untuk mendatangkan keridhaan Tuhan. Nah, hadis-hadis tersebut kan menunjukkan betapa kita mewajibkan untuk bersiwak, tetapi itu jika tidak memberatkan umat Islam. Nah, karena sekarang sudah banyak banget contoh ini sikat gigi ini yang sudah beredar di seluruh penjuru dunia, ya maka kita harus menggunakan ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang keempat, yaitu zakat fitrah. Berikut adalah hadisnya. Hadis tersebut pada zaman Nabi Muhammad SAW mengeluarkan zakat fitrah dengan berupa makanan seperti kurma dan anggur. Berdasarkan pada riwayat lainnya bahwa tidak dibatasi pengeluaran zakat fitrah hanya dari jenis bahan makanan yang disebutkan dalam teks-teks hadis ini, akan tetapi dapat meliputi semua yang biasanya menjadi makanan pokok di setiap negeri. Karakteristik perempuan. Di sini berikut adalah hadisnya. Mengenai hadis tersebut, secara tekstual berkesan negatif dan seperti memojokkan perempuan. Perempuan makhluk pendosa. Perempuan sebab penghuni neraka kebanyakan dari golongan perempuan. Nah, demikian juga kodrat perempuan kurang akal dan kurang agamanya dibanding laki-laki. Hadis tersebut tujuannya adalah sebagai nasihat kepada kaum perempuan yang disampaikan di tengah kota Madinah, karena salah satu kebiasaan kota Madinah adalah laki-laki dan perempuannya ketika itu senang berkumpul, bercanda dan ngerumpi, ya bergunjing kayak gitulah, menggosip. Nah, makanya sabda beliau sebagian berbunyi, kamu sekalian banyak melaknat, menceritakan, menggunjing, mendoakan yang buruk dan mendoakan orang lain. Oke, selanjutnya yang keenam, yaitu menggarap tahan tak bertuan.
Berikut hadisnya. Nah, secara tekstual bahwa mereka yang pertama kali melihat dan menggarap tanah tak bertuan, maka merekalah yang menjadi pemilik tanah tersebut. Dalam hadis tersebut mengatakan barang siapa menggarap tanah yang mati atau tidak bertuan, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, sekarang kan ada pemerintah dan pemiliknya. Dalam tekstual hadis tersebut mengatakan bahwasanya kita itu tanah itu kan tak bertuan, jadi kita bisa memilikinya. Namun karena sekarang ada pemerintah, jadi kita harus meminta izin kepada pemerintah itu sendiri dan tidak bersemena-mena untuk mengambil tanah milik pemerintah, karena itu bukan termasuk tanah tak bertuan, tetapi masih masih ada pemiliknya, yaitu pemerintah. Baik, mengenai pembahasan yang sudah saya sampaikan dan beberapa contohnya juga, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.